Anda kembali di Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara, kondisi listrik di perumahan warga terdampak banjir bandang di Desa Waiburak, Kabupaten Flores Timur mulai membaik. Namun masih ada wilayah yang listriknya belum menyala. Kompleks permukiman di Desa Waiburak mulai dialiri listrik PLN kembali. Meski demikian, masih ada satu dusun di desa ini yang belum sama sekali teraliri listrik. Dusun yang belum teraliri listrik adalah Dusun 1 Waiburak, di mana di dusun ini yang paling parah diterjang banjir bandang. Sementara 3 dusun lainnya sudah teraliri listrik sejak kemarin. Warga mengaku senang rumahnya sudah bisa teraliri listrik PLN. Kondisi ini membuat mereka tidak kesulitan ketika beraktivitas, khususnya di malam hari. Pencarian warga korban banjir bandang yang masih hilang dilakukan bersamaan pembersihan puing bangunan di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala pencarian korban dan pembersihan puing-puing bangunan yang juga ini dibantu dengan alat berat. Nah ini saudara, petugas PLN mulai memperbaiki jaringan listrik di Desa Waiburak di Flores Timur yang sebelumnya rusak parah diterjang banjir bandang Minggu dini hari lalu. Sejumlah desa yang mengalami pemadaman total kini mulai dapat menikmati listrik kembali. Dengan beroperasinya aliran listrik, upaya pemulihan dan penanganan korban terdampak bencana banjir bandang diharapkan akan lebih cepat dan juga lebih baik. Badai Seroja yang melanda wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur berdampak pemadaman listrik yang berkepanjangan. Pemadaman listrik menjadi kendala bagi mahasiswa dan pelajar khususnya yang harus melakukan ujian dengan sistem daring. Pelajar dan mahasiswa berkumpul di kantor Telkom untuk bisa mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk ujian daring. Hal ini dikarenakan hanya kantor Telkom setempat yang menyediakan genset selama 24 jam. Warga korban banjir di posko pengungsian di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mulai terserang penyakit saudara seperti demam, batuk, pilek, ispa dan juga kutu air. Sejumlah tenaga medis yang berada di posko pengungsian terus memberikan pelayanan kesehatan. Mereka mengeluhkan sejumlah obat-obatan yang saat ini masih belum tersedia. Rata-rata dialami oleh pasien di kamp pengungsian daerah Mobili ini kebanyakan batuk pilek karena kan sebelum banjir ini melanda hujannya lumayan intensitasnya selama hampir 3 hari, jadi didominasi oleh batuk pilek dan yang kedua kutu air. Untuk keluhan yang dermatitis di jari-jari kaki itu kebetulan dari obat yang kita bawa ini terbatas juga, jadi untuk salapnya dari tim bagi 1 kakak 1 tubnya saja. Tim SAR gabungan saudara hingga kini terus melakukan pencarian korban bencana banjir bandang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Upaya tim SAR gabungan membuahkan hasil. 3 korban banjir bandang kembali ditemukan di Desa Waimatan, Lembata. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma hari ini juga turut mengunjungi korban bencana banjir di Lembata. Risma mengunjungi warga di posko pengungsian dan melihat langsung dapur umum di sana. Selain itu, Risma juga bertemu dengan anak-anak di lokasi pengungsian. Sementara itu, saudara, ratusan warga dari Kelurahan Kelapa Lima, Kupang memilih bertahan di posko pengungsian karena rumah mereka rusak akibat badai Seroja. Mereka mengaku kesulitan dan tak memiliki biaya untuk memperbaiki rumah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan pemerintah daerah dan juga sukarelawan. Korban terdampak badai Seroja berharap agar Pemda segera memberikan bantuan berupa perbaikan rumah agar dapat kembali beraktivitas seperti semula.